informasi yang serba cepat. Dengan satu klik, sebuah berita bisa tersebar ke jutaan orang dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan ini ada ancaman besar yang mengintai, hoax dan misinformasi. Seberapa besar dampaknya dan bagaimana media massa berperan dalam menghadapi ancaman ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu perbedaannya. Hoax adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, seringkali dengan tujuan tertentu seperti politik atau ekonomi. Sedangkan misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah, tetapi tanpa niat buruk. Ini terjadi ketika seseorang membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Dampak hoax tidak bisa diremehkan. Dalam kasus ekstrim, hoax bisa memicu kekerasan, perpecahan sosial, bahkan mengancam nyawa. Misalnya, selama pandemi COVID-19, hoax tentang obat ajaib dan konspirasi vaksin memperburuk situasi kesehatan global. Di Indonesia, beredar hoax bahwa bawang putih bisa menyembuhkan COVID-19 yang kemudian dibantah oleh Kementerian Kesehatan. Atau dalam dunia politik, hoax sering digunakan untuk menggiring opini publik dan merusak demokrasi. Contohnya, selama pemilu 2019, beredar kabar bohong bahwa 7 kontainer surat suara sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara, yang akhirnya diklarifikasi sebagai berita palsu atau hoax oleh KPU. Ada beberapa alasan mengapa hoax begitu mudah menyebar. Salah satunya adalah bias konfirmasi, di mana kita cenderung mempercayai informasi yang mendukung pandangan kita. Selain itu, algoritma media sosial sering memperkuat berita yang paling menarik perhatian, bukan yang paling akurat. Inilah mengapa berita palsu sering lebih viral dibanding fakta sebenarnya. Di Indonesia, hoax juga menyebar karena rendahnya literasi digital. Berdasarkan laporan Katadata 2022, Indonesia menempati peringkat rendah dalam indeks literasi digital dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang masih kesulitan membedakan berita palsu dan berita yang valid. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam melawan hoax. Ada beberapa langkah yang mereka harus lakukan untuk menghadapi ancaman ini. Yang pertama, mereka harus melakukan verifikasi fakta, yang dimana media kredibel memiliki tim fact-checking yang secara khusus menelusuri kebenaran informasi sebelum diterbitkan. Contohnya, tirto.id memiliki kanal khusus bernama Tirto Verify untuk mengecek klaim berita viral tersebut. Yang kedua, ada kolaborasi dengan lembaga fact-checking. Misalnya, inisiatif seperti Cek Fakta yang melibatkan berbagai media, seperti Kompas, Tempo, dan Liputan 6, untuk bersama-sama memverifikasi berita viral. Yang ketiga, ada edukasi publik. Media juga memiliki peran dalam memberikan literasi digital kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Kominfo dan Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia sering mengadakan webinar dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan hoax. Yang keempat, menghindari clickbait sensasional. Media yang bertanggung jawab menghindari judul-judul provokatif yang dapat memperburuk penyebaran misinformasi. Misalnya, media seperti BBC Indonesia dan The Jakarta Post lebih fokus pada berita yang akurat daripada hanya mengejar klik. Sebagai individu, kita juga punya peran penting dalam melawan hoax. Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada periksa sumber informasi, yang dimana kita harus pastikan berita berasal dari media yang kredibel. Yang kedua, ada cari referensi lain. Jadi, kita jangan hanya percaya pada satu sumber. Yang ketiga, ada gunakan alat fact-checking. Situs seperti Cek Fakta, Turnback Hoax, atau Snopes bisa membantu memverifikasi berita. Yang selanjutnya ada berpikir kritis sebelum membagikan, yang dimana tanyakan pada diri sendiri, apakah berita ini masuk akal? Apakah ada motif tertentu di baliknya? Hoax dan misinformasi adalah tantangan besar di era digital. Namun, dengan media yang bertanggung jawab dan masyarakat yang kritis, kita bisa melawannya bersama. Jangan biarkan informasi palsu mengendalikan cara kita berpikir dan bertindak. Mari kita menjadi pengguna internet yang lebih cerdas.